Kaimana Sepekan. Dharma Yukti Karini Cabang Kaimana menggelar kegiatan senam bersama di kawasan Car Free Day Bantemi pada Sabtu, 3 Februari 2024. Senam yang merupakan program rutin Dharma Yukti Karini Cabang Kaimana tersebut dipandu oleh instruktur senam bersertifikat Muhammad Yamin Rabu SH yang juga merupakan panitra muda hukum PA Kaimana. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua PA Kaimana selaku pelindung 2 DYK Cabang Kaimana, Wakil Ketua, Hakim PA Kaimana, Panitera dan beberapa pegawai PA Kaimana. Kasturia Pakaimana TV melaporkan. Pengadilan Agama Kaimana menggelar acara pengantar alih tugas terhadap 2 pegawai calon Hakim Peradilan Agama, yaitu Muhammad Arif SH dan Kiki Wulandari SH, masing-masing beralih tugas magang ke Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Agama Surakarta pada Senin 5 Februari 2024 di Pantai Bantemi, Kaimana. Muhammad Arif SH dan Kiki Wulandari SH dalam pesan perpisahannya menyampaikan banyak terima kasih atas segala ilmu, pengajaran, kebersamaan, dan kesetiakawanan yang terjalin selama ini. Semoga kekeluargaan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Mereka juga menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Kaimana selalu memiliki tempat tersendiri, di mana Pengadilan Agama Kaimana adalah satker pertama mereka sehingga tentu segala kenangan, suka dan duka akan selalu terpatri dalam sanubari mereka. Selain itu mereka juga menyampaikan permohonan maaf jika selama bertugas terdapat salah dalam tutur kata, sikap yang kurang berkenan untuk selalu dibukakan pintu maaf. Sementara itu, Panitera PA Kaimana, Novia Dwi Kusumawati SH, mewakili seluruh aparatur PA Kaimana, menyampaikan pesan dan kesannya bahwa 2 pegawai calon hakim ini adalah pegawai terbaik. Tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jaga sikap di satker yang baru, tetap rendah hati dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Sedangkan Ketua PA Kaimana, Saiin Ngalim SHIMM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa 2 pegawai calon hakim ini adalah pegawai yang cerdas dan layak untuk menjadi hakim. Semoga program magang berjalan lancar. Tetap semangat dan jadilah hakim peradilan agama yang handal, jujur, kompeten dan berintegritas. Selamat menjalankan tugas di satker yang baru. Semoga senantiasa dimudahkan. Amin. Acara pengantar alih tugas menjadi sangat haru. Tentu ada sedih namun tidak sedikit bahagianya. Terakhir, kegiatan ini ditutup dengan pemberian cindera mata, ucapan selamat, foto, dan makan bersama. Yasser Arafat, Pakaimana TV melaporkan. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kaimana, Marwan Ibrahim Biinga SAGMH, kembali mengisi dialog interaktif di RRISP Kaimana pada Selasa 6 Februari 2024 dalam program Kaimana Menyapa. Hasil kerjasama antara Pengadilan Agama Kaimana dan RRISP Kaimana. Dialog yang telah memasuki edisi ketiga tersebut dipandu langsung oleh Selina Wayor, Angkasawati RRISP Kaimana. Dalam topik kali ini, Wakil Ketua PA Kaimana mengambil tema sejarah peradilan agama, kedudukan dan kewenangannya. Dalam pemaparannya, WKPA Kaimana menyentil sejarah panjang perjalanan peradilan agama yang dibagi dalam 5 fase, yaitu fase kerajaan Islam, fase penjajahan Belanda dan Jepang, fase setelah kemerdekaan atau Orde Lama, fase Orde Baru dan fase reformasi hingga sekarang. Selain itu, WKPA juga memaparkan kedudukan pengadilan agama dalam konstitusi adalah sebagai salah satu lembaga peradilan negara di bawah Mahkamah Agung selain peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang antara lain perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako dan ekonomi syariah serta dapat memberikan keterangan
pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya. Apabila diminta, di akhir pemaparannya, WKPA juga menceritakan sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kaimana yang dimulai beroperasi pada November 2018. Dalam edisi kali ini, RRISP Kaimana tidak dapat melakukan interaktif dengan pendengar setianya dikarenakan jaringan internet mengalami pemadaman atau maintenance. Safira Wasihor, Pakaimana TV, melaporkan. Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pegawai PA Kaimana menyambut kedatangan Ketua PTA Papua Barat, Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM beserta Sekretaris PTA Papua Barat, Nurmansyah SAGMH dan Kabag Umum PTA Papua Barat, Raswin SHI, dalam rangka monitoring dan supervisi di Pengadilan Agama Kaimana pada Selasa 6 Februari 2024. Ketua PTA Papua Barat dan rombongan transit sejenak di ruang VVIP Bandara Utarum Kaimana dan disambut oleh Bupati Kaimana Freddy Thiel. Setelah itu KPTA Papua Barat dan rombongan langsung mengunjungi lokasi kantor pembangunan gedung PA Kaimana yang berlokasi di Jalan Bantemi Utarum, didampingi oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pegawai PA Kaimana. Dalam kunjungan tersebut, KPTA Papua Barat secara langsung memastikan pembangunan gedung kantor PA Kaimana sesuai dengan kriteria gedung prototipe pengadilan, sehingga gedung kantor PA Kaimana menjadi gedung percontohan pengadilan di wilayah Papua Barat khususnya, maupun seluruh wilayah Republik Indonesia. KPTA Papua Barat Ahmad Fatoni juga berdiskusi langsung dengan kontraktor dan pengawas pembangunan gedung kantor PA Kaimana guna memastikan bahwa gedung kantor PA Kaimana sesuai dengan kontrak masa kerja pembangunan gedung kantor PA Kaimana yang harus selesai pada tahun 2024. Keesokan harinya, 7 Februari 2024, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, KPTA Papua Barat, Dr. Haji Ahmad Fatoni SHM berkesempatan menjadi narasumber tamu pada dialog interaktif LPPR RISP Kaimana dengan tema solusi terhadap perkawinan tidak tercatat. Dalam kesempatan tersebut, KPTA Papua Barat memberikan penjelasan secara lugas, mudah dipahami terkait solusi perkawinan tidak tercatat. Turut hadir pula Wakil Ketua dan Hakim PA Kaimana mendampingi KPTA Papua Barat dalam dialog yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam tersebut, dengan pembahasan yang menarik dan didengarkan langsung oleh seluruh pendengar setia LPPR RISP Kaimana di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dialog ini merupakan edisi keempat pasca perjanjian kerjasama PA Kaimana dan LPPR RISP Kaimana yang telah disepakati dan ditandatangani pada Januari 2024 kemarin. Harapannya dialog episode-episode selanjutnya semakin menarik sehingga keterbukaan informasi publik, khususnya terkait layanan Pengadilan Agama Kaimana secara menyeluruh dengan mudah diakses dan diketahui oleh banyak orang. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Sekretaris PTA Papua Barat Nurmansyah SAGMH dan Kabag Umum PTA Papua Barat, Raswin SHI, melakukan rapat terbatas dengan kontraktor penanggung jawab dan kontraktor pengawas konstruksi pembangunan gedung kantor PA Kaimana. Di lokasi pembangunan gedung kantor PA Kaimana didamping Sekretaris PA Kaimana, Rustam Lengkas SHI. Rapat ini merupakan rangkaian monitoring pembangunan kantor PA Kaimana. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, Ketua PTA Papua Barat bersama Sekretaris dan Kabag Umum dan Keuangan PTA Papua Barat melakukan pembinaan terhadap aparatur PA Kaimana di ruang Media Center PA Kaimana. Turut hadir dalam monitoring tersebut Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh pegawai PA Kaimana. Pembinaan diawali oleh Sekretaris PTA Papua Barat, Nurmansyah SAGMH, yang menyampaikan hasil monitoring kinerja PA Kaimana. Nurmansyah menyampaikan bahwa koordinasi agar terus dijalankan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding hingga ke Mahkamah Agung senantiasa terjaga.
Sekretaris PTA Papua Barat juga menyampaikan rasa terima kasih atas segala penyambutannya mulai dari kedatangan hingga hari ini yang terus membersamai untuk melaksanakan tugas monitoring ini. Tak lupa pula pelaksanaan monitoring ini juga salah satu tujuannya adalah melakukan kunjungan dan survei lokasi pembangunan gedung kantor PA Kaimana. Sementara Ketua PTA Papua Barat, Dr. Haji Ahmad Fatoni S. Hamhum dalam pembinaannya menyampaikan bahwa dalam mengawali awal tahun 2024 dengan segala keterbatasan, namun tetap semangat, tekad yang kuat, dan senantiasa menghasilkan kinerja terbaik, guna meningkatkan kualitas, baik secara individu maupun secara kelembagaan. Ketua PTA Papua Barat juga menyampaikan bahwa dimanapun kita melaksanakan tugas, kita harus selalu memberikan hal-hal positif kepada banyak orang. Segala sesuatu yang kita kerja harus mempunyai nilai dan dilaksanakan dengan penuh integritas, tanggung jawab, proporsional, dan profesional. Terakhir, acara pembinaan, monitoring, dan supervisi Ketua PTA Papua Barat beserta Sekretaris dan Kabag Umum PTA Papua Barat ditutup dengan menyanyikan Mars PA Kaimana secara bersama-sama dan diakhiri dengan foto bersama. Yasser Arafat, Pakaimana TV melaporkan. Rajin itu budaya kami. Guna memastikan kesiapan dan persiapan menjelang pemilu 2024, Bupati Kaimana Freddy Thier bersama jajaran Forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Agama Kaimana, Sayin Ngalim SHIMM, sambangi Bawaslu dan KPU Kabupaten Kaimana pada Rabu 7 Februari 2024. Kunjungan ini dalam rangka pengecekan berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu dan KPU Kaimana menjelang pemilu 2024. Bupati Kaimana mengungkapkan kunjungannya ke kantor Bawaslu dan KPU Kaimana bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kaimana untuk bersilaturahmi dan melakukan pengecekan terkait persiapan dan kesiapan menjelang pemilu 2024. Pengecekan ini dilakukan mulai dari pengelolaan logistik pemilu, mulai tahapan distribusi sampai pada pemungutan dan perhitungan suara. Bupati berharap semua proses ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan lancar tanpa adanya kendala. Di kantor KPU, Bupati dan jajaran Forkopimda juga menggelar pertemuan singkat mendengar laporan kesiapan KPU menghadapi pemilu dari Komisioner KPU. Setelah itu Bupati, jajaran Forkopimda dan Komisioner KPU meninjau gudang logistik pemilu. Juvandim Fabanyo, Pakaimana TV, melaporkan. Ketua Pengadilan Agama Kaimana, Sayin Ngalim SHIMM, turut serta hadir bersama Bupati Kaimana dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kaimana menyambut kedatangan Wakapolda Papua Barat Brigjen Polisi Alfred Papar SIK di ruang VIP Bandara Utarom Kaimana pada Kamis 8 Februari 2024. Kunjungan Wakapolda di Kaimana selain dalam rangka mengecek kesiapan personil Polres Kaimana dalam pengamanan pemilu, juga Kepudan Bawaslu serta meninjau gudang logistik pemilu di Kabupaten Kaimana. Julfandim Fabanyo, Pakaimana TV melaporkan. Bagaimana sepekan?